Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Prabowo dengan NIM 250301020173 dengan prodi PJJ Akuntansi. Kali ini hari ini pada hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT di kelas AK703. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang analisis laporan keuangan salah satu perusahaan eh, TBK, yaitu ICBP atau biasa kita ketahui Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Baik, sekilas mengenai profil perusahaan, yaitu ICBP Indofood CBP Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Good terbesar di Indonesia dengan portofolio produk yang sangat luas, mencakup mie instan, makanan ringan, minuman, bumbu masak, dan produk-produk sehari-hari lainnya. Milestone penting itu terjadi pada tahun 2020, yaitu ICBP menyelesaikan akuisisi besar atas Pine Hill, yaitu salah satu perusahaan produsen FMCG juga di Afrika, yang memberikan dampak signifikan terhadap struktur keuangan perusahaan. Kemudian 5 tahun berikutnya menjadi periode konsolidasi dan pemulihan fundamental. Dan ICBP merupakan market leader atau pemimpin pasar FMCG di Indonesia dengan brand-brand kuat seperti Indomie, Popmie, dan Citato. Kemudian produk dari ICBP juga menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia dengan rantai distribusi yang sangat kuat. Nah, berikut adalah laporan laba rugi yang saya sajikan. Mohon maaf, sebelumnya laporan keuangan ICBP yang saya sajikan yaitu di periode 2020 sampai 2024 ini selama 5 tahun. Yang saya tampilkan adalah tentang laporan laba rugi, kemudian neraca dan laporan arus kas selama 5 tahun berturut-turut dari 2020 sampai 2024. Dari laporan keuangan tersebut dapat kita ketahui bahwa ICBP berhasil melakukan pertumbuhan pendapatan yang impresif. ICBP berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan yang impresif secara konsisten, yaitu pendapatan melonjak dari 46,6 triliun di tahun 2020 menjadi 72,5 triliun di 2024. Hal ini menunjukkan kekuatan branding yang mampu menaikkan harga jual atau volume di tengah inflasi. Margin laba kotor relatif stabil di angka 37%, membuktikan efisiensi dalam mengelola biaya bahan baku seperti gandum dan minyak sawit, meskipun fluktuasi komoditas dunia terjadi. Kemudian berikutnya adalah analisis laba bersih dan anomali pada tahun 2022. Laba bersih eh, di tahun 2022 terjadi penurunan, yaitu ke 5,7 triliun, meskipun penjualan naik. Hal ini disebabkan oleh kerugian selisih kurs minus 5,8 triliun akibat utang dalam mata uang asing yang terkait dengan akuisisi Pine Hill. Kemudian pada tahun 2024 terjadi pemulihan, laba bersih kembali pulih di angka 8,8 triliun, menunjukkan fundamental yang kembali stabil setelah goncangan ekonomi pasca pandemi dan tekanan kurs. Yang berikutnya adalah neraca yang menunjukkan struktur aset dan likuiditas. Yang pertama adalah ekspansi aset. Total aset meningkat dari 103 triliun pada tahun 2020 meningkat ke 126 triliun di tahun 2024. Kenaikan drastis di 2021 menandakan konsolidasi aset setelah akuisisi besar. Kemudian berikutnya adalah likuiditas yang kuat, yaitu aset lancar melonjak dari 36,7 triliun pada tahun 2023 menjadi 44,6 triliun di 2024. Hal ini menandakan posisi kas sangat tebal atau sangat
tinggi untuk operasional jangka pendek. Kemudian ekuitas tumbuh, modal sendiri terus tumbuh konsisten dari 50 triliun menjadi 67 triliun yang mencerminkan akumulasi laba yang diputar kembali untuk memperkuat struktur modal. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen utang dan deleveraging. Tren utangnya atau liabilitas sempat mencapai puncak pada tahun 2021 sebesar 63,3 triliun akibat pendanaan akuisisi, namun terus menurun menjadi 58,9 triliun di 2024. Ini adalah sinyal positif bahwa perusahaan sedang melakukan deleveraging atau membayar utang-utangnya secara disiplin. Kemudian, solvabilitas membaik, itu penurunan utang secara konsisten menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola kewajiban dengan lebih baik. Fleksibilitas keuangan pun juga meningkat signifikan. Berikut adalah timeline-nya yang dari 2020 sampai dengan 2024. 2020 kita lihat utang meningkat karena pendanaan akuisisi Pine Hill. 2021 puncak utang 63,3 triliun tadi. Kemudian 2022 sampai 2023 terjadi atau dimulainya pembayaran utang secara agresif. Kemudian utang akhirnya turun menjadi 58,9 triliun yang menunjukkan proses deleveraging berhasil. Yang berikutnya adalah tentang analisis untuk arus kas. Arus kas operasi, kas dari aktivitas operasi selalu positif dan besar, mencapai 12,4 triliun di tahun 2024. Artinya bisnis intinya yaitu untuk menjual, dia kan sebagai produsen mie instan, susu, kemudian snack-snack itu juga meningkat dan ini menunjukkan bisnisnya sangat sehat. Kemudian arus kas investasi di tahun 2020 terjadi pengeluaran atau investasi jumbo sebesar 34,9 triliun itu untuk melakukan akuisisi Pine Hill. Setelah itu belanja modal kembali normal di kisaran 1,5 triliun hingga 3,9 triliun untuk perawatan pabrik dan ekspansi rutin. Kemudian yang terakhir, posisi kas akhir itu melonjak 25,2 triliun di 2024, rekor tertinggi 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa IJBP adalah mesin pencetak uang yang sangat efisien, kas dari operasi selalu positif dan besar, bisnis intinya sangat sehat dan mampu menghasilkan arus kas yang kuat. Kas di tangan juga melonjak drastis menjadi 25,2 triliun tadi, yang memberikan fleksibilitas yang luar biasa untuk manajemen perusahaan. Yang berikutnya adalah analisis ROE atau Return on Equity. Rumus dan trennya adalah rumus ROE, yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Yang di bagian kanan adalah threshold 10% adalah angka minimal untuk perusahaan sebesar IJBP untuk ROE-nya. Yang paling kiri adalah posisi ROE terakhir di tahun 2024 yang kembali stabil setelah penurunan di 2022. Jadi di ROE tahun 2022 sempat turun drastis menjadi 9,96%, bukan karena operasional yang buruk, melainkan karena operasi selisih kurs yang menekan laba bersih. Namun di 2023 dan 2024, ROE stabil kembali di angka 13%. Angka angka yang menunjukkan di atas 10% menunjukkan manajemen masih cukup efektif menghasilkan laba dari modal yang disetor pemegang saham. Kemudian yang berikutnya adalah analisis DER atau Debt Equity Ratio yang dirumuskan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Penurunan DER secara konsisten dari 1,16 kali di tahun 2021 menjadi 0,88 kali di 2024. Yang merupakan kabar yang cukup baik dari laporan ini. Angka di bawah 1,0 menunjukkan utang yang kini lebih kecil daripada modal bersih, menandakan IJBP semakin sehat secara finansial. IJBP tampak sangat disiplin
dalam menggunakan kas operasionalnya untuk membayar kewajiban atau utang. Hal ini menunjukkan risiko gagal bayar utang atau solvabilitas menurun signifikan. Ini menjadi momen penting dari IJBB pasca tahun 2020. Berikutnya, yaitu kesimpulan dan outlook strategis. Dominasi pasar menunjukkan bahwa pendapatan yang terus naik menunjukkan dominasi pasar IJBB tetap menjadi pilihan utama konsumen di seluruh Indonesia. Kemudian fleksibilitas tinggi untuk membayar dividen, pelunasan utang, ataupun bahkan akuisisi baru di masa depan itu sangat mungkin atau mudah terjadi dengan amunisi kas yang mencapai 25 triliun. Kemudian perusahaan menunjukkan fundamental yang prima karena berhasil melewati masa transisi pasca akuisisi besar 2020 dan tekanan kurs di tahun 2022. Risiko-risiko yang perlu diperhatikan yaitu fluktuasi kurs mata uang karena utang dalam bentuk dolar, itu perubahan nilai tukarnya dapat memengaruhi biaya keuangan. Kemudian harga komoditas global seperti gandum, minyak sawit, dan bahan baku lainnya yang dapat menekan margin. Kemudian kompetisi, yaitu munculnya brand baru atau perubahan preferensi konsumen. Secara keseluruhan, IJBB telah berhasil melewati fase berat setelah akuisisi besar di 2020, efisiensi utang dengan DER di bawah 1,0 kali, dan stabilitas profit di 13%, dengan kondisi fundamental yang lebih kuat, membuat profil risiko jauh lebih menarik. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.